Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fikri Adi Putra Yudhistira STMPD. Kebetulan saya ditugaskan di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, NIP saya 1986060302020121006. Izinkan saya melaporkan hasil pemecahan masalah dengan judul penggunaan smartphone yang berlebihan di sekolah. Deskripsi permasalahan bahwa penggunaan smartphone di sekolah yang berlebihan mengakibatkan kurangnya konsentrasi peserta didik dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, sehingga tidak efektifnya proses pembelajaran. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa penggunaan smartphone di sekolah menjadi hal yang lumrah atau yang biasa atau istilahnya kebutuhan yang utama untuk penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone jika tidak dibatasi maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan handphone tersebut. Jadi kadang-kadang anak-anak tidak kontrol gitu ya, tidak bijak dalam penggunaan smartphone sehingga bisa mengakibatkan ketidakefektifannya ya dalam pembelajaran, anak jadi tidak konsentrasi dalam menerima pembelajaran sehingga proses pembelajaran jadi kurang efektif. Kadang-kadang di luar jam pelajaran juga saya sering melihat anak-anak di luar pembelajaran masih tetap menggunakan handphone. Entah itu untuk mendengar musik atau bermain game atau mungkin penggunaan aplikasi lainnya. Penggunaan handphone ada sisi baik dan sisi buruknya. Ya, penggunaan handphone dengan cara yang baik atau untuk hal yang baik ya tidak masalah. Ya, cuman ketakutannya anak-anak menggunakan handphone untuk membuka hal-hal yang kurang baik. Akar permasalahannya, yang pertama, tidak adanya pembatasan penggunaan smartphone di sekolah. Jadi mungkin sebelumnya tidak ada pembatasan dalam penggunaan smartphone untuk peserta didik. Yang kedua, kurangnya kebolehan pendidik dalam merusakkan penggunaan smartphone. Jadi kadang saya pribadi juga bagaimana ya, tidak terlalu memperhatikan anak yang selalu menggunakan handphone, ya tidak kontrol dengan anak yang selalu menggunakan handphone. Selanjutnya, belum adanya tata tertib kelas yang mengatur penggunaan smartphone. Jadi kemarin kita belum buat aturan yang baku di dalam kelas untuk penggunaan handphone di dalam kelas. Alternatif solusi yang bisa penulis tawarkan, yang pertama adalah pembatasan penggunaan smartphone. Jadi nanti kita batasi penggunaan handphone peserta didik. Contohnya kita batasi untuk masuk ke kelas, anak kalau tidak menggunakan pembelajaran tidak menggunakan handphone, ya udah stop berarti di sana penggunaan handphone. Selama di sana proses pembelajaran, kecuali pembelajaran yang memang menggunakan handphone sebagai fasilitas pendukungnya. Yang kedua, membuat tata tertib penggunaan handphone. Ya, jadi kita atur, kita tuliskan, kita bakukan aturannya dalam sebuah tata tertib agar semua sivitas, semua istilahnya peserta didik bisa mematuhi tata tertib tersebut. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai dampak negatif penggunaan smartphone. Jadi kita berikan pemahaman ke peserta didik bahwa terlalu banyak menggunakan handphone juga tidak baik, ya. Ada mungkin pengaruh pengaruh radiasi gitu kan, belum lagi
kita penggunaannya apakah digunakan dengan hal baik atau hal buruk gitu kan, kita tidak tahu gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya, nah kita melakukan razia nih, razia smartphone gitu ya. Tapi dengan waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Jadi kita tidak jadwalkan penggunaannya ya, agar istilahnya si anak tidak mempersiapkan diri gitu ya. Kita istilahnya gunakan teknis tidak memberitahu jadwal razianya gitu ya. Kita kontrol penggunaan HP anak gitu ya, agar penggunaan HP anak itu dipakai secara bijak. Selanjutnya, yang terakhir memberikan sanksi terhadap peserta didik. Jadi penulis beranggapan bahwa kalau di sana ada aturan tapi tidak ada sanksi, itu nol besar gitu ya. Nah, pasti harus ada istilah sanksi yang diberikan pihak sekolah untuk peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib. Entah itu kita amankan selama 1 minggu gitu kan, atau istilahnya kita kita tahan dulu HP-nya gitu ya, kita periksa dan sebagainya. Nah, hasil penyelesaian masalah setelah tertib solusi yang penulis tadi paparkan, ya alhamdulillah ada perubahan dari peserta didik ya, menjadi disiplin dan bijak dalam penggunaan smartphone di sekolah. Jadi anak juga menjadi perhatian lah buat anak ya dalam menggunakan handphone setelah istilahnya aturan ini dijalankan. Sumber rujukan solusinya ya kami juga berkoordinasi dengan sekolah ya dengan tim manajemen semuanya gitu, maka muncul istilah kebijakan sekolah. Saya juga berkoordinasi dengan teman-teman guru di jurusan ya, makanya istilah muncul kebijakan jurusan ya, dan ini berdasarkan juga laporan dari masukan dari beberapa guru. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan jadi perhatian juga buat kita semuanya bahwa penggunaan sesuatu yang berlebihan itu akan mengakibatkan dampak yang kurang baik. Jadi kita gunakan handphone ya dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak mungkin. Itu kan meskipun handphone itu merupakan zaman sekarang merupakan hal yang wajib gitu ya, wajib ada gitu kan, karena semuanya sudah berpindah ke handphone gitu ya, baik dari pengetahuan, dari keuangan gitu kan, semua isiannya ada di handphone ya. Cuman ya tinggal bagaimana kita lah membatasi ya, mengontrol penggunaan handphone ya, agar tidak berdampak negatif untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf bila pemaparannya kurang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.